Baik, kita akan mulai membahas mengenai tutorial Pramuka ya, yaitu KKNI level 2 Perbankan dan Keuangan Mikro. Ada dua, itu spreadsheet dan aplikasi Mayo versi 18 ya. Di sini kita akan lihat soalnya. Yang pertama ada spreadsheet, waktunya kurang lebih harus selesai dalam waktu 60 menit ya. Ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel daftar nilai ujian. Nah, di sini cukup banyak data yang harus diinput, jadi kita harus agak cepat dalam membuat tabelnya. Ini ya, yang pertama yaitu daftar nilai yang harus kita buat ya. Lalu yang kedua, kita akan membuat daftar siswa ya. Nah, ini daftar siswa juga lumayan, pakai tabel VLOOKUP dan HLOOKUP rumusnya nanti. Lalu yang ketiga, spreadsheetnya membuat tabel penyusutan garis lurus ya. Nanti menggunakan rumus finansial SLN ya di Excel atau di spreadsheetnya. Baik, kita mulai aja. Nah, ini saya akan menggunakan yang spreadsheet yang di Google Spreadsheet ya, karena yang di Excel-nya tidak ori. Jadi pakai yang spreadsheet walau dan sama aja ya, sama aja. Baik, di sini pertama kita harus mengisi jumlah nilai. Pertama kita input dulu. Rumusnya apa? Sama dengan sum. Kurung buka, kita blok, kurung tutup, enter. Nah, otomatis terjumlah. Lalu ke bawahnya biar menghemat waktu kita tarik aja langsung. Nah, selanjutnya rata-rata nilai. Rumusnya sama dengan average, ya. Ini udah ada dikasih tahu. Oke. Kita blok lagi. Enter. Nah, otomatis rata-ratanya 79. Tarik ke bawah biar cepat. Nah, ini dia rata-ratanya. Nah, yang terakhir agak lumayan, kita pakai rumus if ya. Sama dengan if. Oke, kita lihat soalnya. Jika nilai lebih dari, kita lihat lebih dari sama dengan berapa? Oke, ini ya. Jika nilai lebih dari sama dengan 78 maka kompeten. Jika kurang dari 78 maka belum kompeten. Oke, sekarang kita buat rumusnya di spreadsheet. Sama dengan if kurung buka L7 ya. Nah, L7 ini tempat nilainya itu berada, lebih dari sama dengan 78 titik koma atau maka ya. Beberapa komputer ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Kita coba aja. Titik koma, kutip, kompeten. Lalu kutip lagi atau petik 2 itu ya. Nah, selebihnya kalau kurang dari 78 maka belum kompeten ya. Jadi nggak usah pakai rumus lagi, cukup satu aja. Lebih dari sama dengan 78 kompeten, titik koma, kutip, belum kompeten, kutip lagi, lalu kurung tutup. Nah, seperti ini rumusnya ya. Nah, kita enter. Apakah bisa? Nah, ini otomatis karena di atas 78 semua ya, semua kompeten berarti ya. Baik, selanjutnya yang di bawah sama ya, sangat mudah, kita tinggal masukin rumus saja. Seperti apa rumusnya? Jumlah skor ya sama dengan sum
udah otomatis dia kurung buka, kita blok, lalu enter. Nah, otomatis tarik aja ke samping tariknya ya, karena jumlah skornya ke samping. Lalu rata-rata nilai sama dengan average, average ya, udah dikasih tahu di sana. 3 klik aja nih kalau dikasih tahu, ya udah itulah, kita tarik aja biar menghemat waktu ke samping juga. Lalu nilai terbesar dalam kolom ini apa? Sama dengan rumusnya max ya, dikasih tahu nih. Untuk nilai terbesar, kurung buka, kita blok, berapa nilai paling maksimal? 98 ya. Ya betul, 98. Betul, 98. Itu kita tarik ke samping. Dan yang terakhir yaitu nilai terkecil, atau sama dengan min, kurung buka, kita blok, lalu enter. Nah, 75 nilainya ya, betul ya, 75. Lalu kita tarik ke samping biar cepat. Nah, ini sudah semua yang terisi datanya. Berarti ada satu ya, ini lama pengerjaan sebenarnya dicari nih ya. Lama pengerjaan itu berapa lama siswa tersebut mengerjakan ujian itu. Tanggal mulainya tanggal 1 April 2021 nih. Formatnya harus pastikan format tanggal. Lalu tanggal selesainya kan beda-beda, ada 4 April, ada 5 April, ada 6 April, ada 3 April. Nah, kita pengen tahu nih lama pengerjaannya berapa. Caranya sangat mudah ya. Sama dengan pilih tanggal selesainya D7 dikurangi tanggal mulainya C5. Nah, 3, berarti 3 hari dia selesai, betul ya. Tanggal 1 sampai tanggal 4 kan 3 hari. Ke bawahnya tinggal tarik. Nah, ini tidak bisa ya. Value artinya ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Karena ketika kita mengklik kolom, nah ini tanggal mulai ini, kita tidak menggunakan rumus absolut ya, sehingga ketika ditarik ke bawah dia ikut tergeser, jadinya error. Caranya tinggal kita klik absolut atau F4 ya kalau di keyboard, kita klik dulu lalu kita tekan F4 di keyboard, maka akan berubah datanya. Nah, ada dolarnya nih ya. Nah, artinya itu dia dikunci, walaupun dia tetap akan di kolom itu ketika rumusnya. Mohon maaf, ini kita tanggal selesai dulu diklik, tidak perlu pakai absolut tanggal selesainya. Nah, dikurangi tanggal mulai baru kita tekan F4 atau untuk absolutnya. Nah, enter. Sama hasil 3 hari, nah baru bisa ditarik kalau sekarang nih. Nah, oke ya, paham ya. Jadi kalau ada satu tabel atau satu baris yang kita tidak akan bergeser, supaya tidak bergeser kemana-mana, nah kita harus tekan absolut di sana. Paham ya? Baik, split 1 sudah selesai.